Halo semuanya, perkenalkan saya Cicila Wihelmina KE, kelas 12 MIPA 2, SMA SK Alvarez Paga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang substansi materi genetik. Simak videonya sampai habis ya. Dadah! KHD 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yaitu DNA, RNA, dan protein. Materi hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam pewarisan sifat. Pengertian substansi materi genetik. Substansi materi genetik adalah bagian dari materi genetika yang di dalamnya membahas mengenai konsep gen, DNA, RNA, kromosom, sintesis protein, dan pewarisan sifat lainnya. Yang pertama, kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom memiliki struktur yang padat yang terdiri atas asam nukleat dan protein. Asam nukleat dan protein terdiri atas DNA dan RNA. Kromosom terletak di dalam nukleus dan berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan, yaitu gen. Kromosom memiliki beberapa bagian, yaitu kromatid, kromorer, sentromer, satelit, dan telomer. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, telosentrik. Kromosom tipe telosentrik hanya memiliki satu lengan berbentuk seperti batang dan letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua, metosentrik. Kromosom tipe ini memiliki 2 lengan sama panjang berbentuk huruf seperti huruf V dan letak sentromernya berada di tengah kromosom. Yang ketiga, akosentrik. Letak sentromernya di dekat ujung kromosom. Yang keempat, submetasentrik. Letak sentromernya agak di tengah sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Ada 2 tipe kromosom dalam setiap sel tubuh, yaitu yang pertama, autosom atau kromosom tubuh, tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A. Yang kedua, genosim atau kromosom kelamin, menentukan jenis kelamin dan terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Apabila dalam tubuh individu terdapat kromosom XX, maka individu tersebut berjenis kelamin wanita atau betina. Sebaliknya, jika dalam tubuh individu terdapat kromosom XY, maka individu tersebut berjenis kelamin pria atau jantan. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau genosom. Kromosom tubuh akan menentukan sifat-sifat manusia, karakteristik fisik, bahkan penyakit jika ada pada keturunannya, misalnya hemofilia dan albino. Sedangkan kromosom seks akan menentukan jenis kelamin manusia. Yang kedua, DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas komponen berikut. Yang pertama, gugusan gula atau gugusan pentasa yang dikenal sebagai deoksiribosa. Yang kedua, asam fosfat
atau penghubung dua gugusan gula. Yang ketiga, basa nitrogen atau adenin dan guanin dari golongan purin serta sitosin dan timin dan dari golongan pirimidin. DNA dapat bersifat heterokatalik maupun autokatalik. DNA bersifat heterokatalik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. DNA bersifat autokatalit karena dapat melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. Replikasi DNA dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, replika konservatif. Bentuk rantai double helix DNA lama tetap menghasilkan rantai double helix baru. Yang kedua, replikasi semi-konservatif. Rantai double helix DNA memisahkan diri dari setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Yang ketiga, replikasi dispersif. Rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen-segmen yang selanjutnya membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA sebagai berikut. Yang pertama, enzim helikase berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua, enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga, enzim ligase berfungsi menyambung DNA yang baru terbentuk. Yang ketiga, gen. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Suatu gen biasanya dituliskan dengan simbol huruf kapital untuk gen pembawa dominan dan huruf kecil untuk pembawa sifat resesif. Susunan gen dalam suatu individu disebut genotip, sedangkan sifat yang tampak disebut fenotip. B. Sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemah gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Di sini, RNA sangat berperan penting. RNA merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula, deribosa, pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri atas basa purin meliputi adenin atau A dan guanin atau G, serta basa pirimidin meliputi urasil atau U dan sitosin atau C. Pada RNA tidak terdapat basa timin atau T, tapi digantikan dengan urasil atau U. Ada 3 tipe RNA sebagai berikut. Yang pertama, rRNA atau ribosomal RNA. rRNA dapat mencapai 80% dalam jumlah rRNA sel. rRNA berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon trans dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Yang kedua, mRNA atau messenger RNA. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. mRNA dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dan DNA ke ribosom. 3. tRNA atau transfer RNA. tRNA terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kodon dan mRNA menjadi asam amino. Telah dijelaskan bahwa sintesis protein berlangsung melalui tahap transkripsi dan translasi. Peristiwa yang terjadi dalam tahap transkripsi dan translasi sebagai berikut. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan. Proses ini dimulai dari prometer, yakni daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase.
Yang kedua, elongis atau pemanjangan. Elongis terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yakni urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau kodon terminasi. 2. Translasi. Translasi adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase. Tahap-tahap translasi meliputi yang pertama, inisiasi atau permulaan, membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Elongasi adalah bergeraknya tRNA polimerase sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan atau DNA template. DNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai keadaan stop, yaitu UAA, AAG, atau UGA. Kodon stop berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Sekian dari materi ini, terima kasih.